Pada zaman dahulu, hiduplah tiga hewan yang saling berdampingan di sebuah hutan yang sangat sejuk, asri, dan sangat nyaman bagi kehidupan mereka. Tiga hewan tersebut adalah flamingo, rubah, dan makau. Hingga pada suatu hari, terlihat seekor burung flamingo yang sedang mencari ikan untuk makan malamnya nanti di sungai yang sangat damai sekali. Alhamdulillah, ikan yang aku tangkap hari ini lebih banyak daripada hari kemarin. Aku sangat bersyukur. Aku akan segera memastikan ikan ini. Oh iya, aku melupakan sesuatu. Aku lupa membawa wadah daun untuk ikan-ikanku ini. Sepertinya aku akan balik ke rumah dan secepatnya ke sini. Sepertinya ikan-ikan ini bisa menjadi makananku untuk 3 hari ke depan. Rubah pun tidak berpikir lama dan langsung menghampiri sungai dan mengambil ikan-ikan itu serta membawanya pergi yang seharusnya sudah menjadi milik Migo karena ia yang mencari ikan tersebut. Akhirnya aku mendapatkan ikan-ikan ini. Bisa makan enak nanti malam. Tapi aku tidak akan mengambil semuanya. Nanti bisa ketahuan kalau ada yang ngambil. Kemudian tanpa disangka aksinya itu terlihat dari atas oleh burung makau yang tidak sengaja melewati sungai itu. Karena tidak terlihat jelas apa yang dilakukan rubah, akhirnya makau tidak terlalu menggubrisnya dan langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa menit, akhirnya Migo kembali lagi ke sungai dengan membawa daun yang tertinggal di rumahnya. Alhamdulillah, aku datang tidak terlalu sore. Aku kira akan banyak hewan yang datang ke sini. Ternyata masih sepi dari tadi siang. Oke, aku akan balik lagi untuk mencari ikan. Beberapa menit kemudian. Sudah semakin sore. Sebaiknya aku menyudahi saja tangkap ikan ini. Dan sepertinya tangkapan ikanku juga sudah banyak. Oke deh, aku akan menghitung ikannya dulu. Tunggu dulu. Apa aku salah? Bukannya ikan-ikan ini sudah harus banyak. Tapi kenapa ikan ini masih sama seperti tadi? Ada yang tidak beres. Migo pun curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan ikan-ikannya, sehingga ia pun memanggil makau yang tidak sengaja lewat di sekitar sungai tersebut. Makau, kau mau kemana? Apa kau sibuk? Aku ingin bertanya sebentar. Aku ingin pulang. Hari sudah mau malam. Pasti anak-anakku sudah menunggunya. Ada apa, Migo? Apakah kamu butuh bantuan? Oh, baiklah. Kau cepatlah pulang. Pasti anak-anakku sudah menunggu ibunya di rumah. Aku tadi hanya ingin bertanya, apakah kau melihat hewan lain sebelum aku datang? Tadi aku melihat seekor rubah jalan melewati sungai ini. Tapi aku tidak tahu pasti apa yang ia lakukan di sekitaran sungai ini. Baiklah, terima kasih Makau. Sebaiknya kita cepatlah pulang, hari sudah semakin gelap. Nanti hari ini akan ku cari tahu besok. Dah, hati-hati di jalan, jangan lupa titip salam untuk anak-anakmu ya. Baiklah, aku akan membantumu besok. Sekarang aku mau pulang dulu. Dadah. Sementara di sisi lain, rubah dengan senangnya memakan ikan-ikan milik Migo tanpa rasa bersalah, menikmatinya dengan rasa penuh kemenangan hingga akhirnya ia merasa kekenyangan dan tertidur pulas di kasur nyamannya. Enak sekali. Aku tidak perlu lagi bersusah payah mencari ikan di sungai. Hahaha. Hidupku akan semakin mudah. Tapi, aku ngantuk sekali. Aku harus segera tidur.
Kemudian keesokan harinya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dan hal itu sangat mengganggu Rubah tidur. Aduh, siapa yang pagi-pagi gini datang ke rumahku? Tidak tahu kalau aku sedang tidur. Iya, sebentar. Assalamualaikum, aku Migo dan dia Makau. Aku dan Makau kesini ingin bertanya, apa kau benar kemarin ke Sungai Damai, Rubah? Untuk apa kalian datang ke sini? Aku tidak mengenal kalian. Sebaiknya kalian pergi saja. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Hei Rubah, setidaknya jawab salam dia dulu. Sangat tidak sopan ya terhadap tamu. Aku tidak peduli siapa kalian. Dan kemarin siang, aku tidak pergi ke sungai. Untuk apa aku ke sana? Aku hanya diam di rumah. Keesokan harinya, mereka pun telah sampai di Sungai Damai itu lebih awal dan langsung bersembunyi di balik semak-semak, dan tidak lupa mereka meletakkan ikan-ikan milik Migo sebelumnya di dekat sungai sebagai umpan. Aku akan menaruh ikan-ikanku di situ dan kita akan bersembunyi di balik semak-semak dan mengetahui siapa pelakunya. Ayo. Baiklah, pasti dia akan datang. Secara ikannya kan sudah habis. Ayo bersembunyi. Tunggu sebentar. Apa kau mendengar sesuatu? Namun, tiba-tiba terdengar suara dari arah yang berlawanan, sehingga muncul sosok yang mereka kenal. Ya, betul. Dia adalah seekor rubah yang kemarin mereka temui. Jual. Sedang apa kau di sini? Katanya kau hanya berdiam diri di rumah. Lalu, mengapa kau mengambil ikan milikku? Aduh, kenapa perutku sakit sekali? Padahal aku telah bolak-balik ke kamar mandi. Tapi kenapa sakit sekali? Apakah ini karena aku memakan makanan ikan itu? Karena keserakahannya terhadap makanan, akhirnya ia jatuh sakit dan tidak bisa pergi keluar rumah. Sudah hampir 1 minggu, Rubah hanya berbaring merasakan sakit akibat perilakunya tersebut. Akhirnya ia tersadar dan hendak mengakui perbuatannya, serta segera meminta maaf kepada Migo karena telah mengambil makanannya. Sementara di satu sisi ada yang sedang mengkhawatirkan Rubah. Sudah seminggu ini, Rubah tidak kelihatan. Apa dia baik-baik saja? Apakah dia pindah rumah? Seperti tidak mungkin dia pindah rumah. Baiklah, aku besok akan ke rumah Makau dan menjenguknya. Aduh, kalian? Kenapa kalian kesini? Aku telah berbuat salah kepada kalian. Seharusnya aku tidak pantas untuk dijenguk. Halo, Rubah. Kami datang ke sini ingin menjengukmu. Apa kau baik-baik saja? Aku mengira kau pindah rumah. Lalu bagaimana keadaanmu? Namun tiba-tiba Rubah menangis dan mengakui kesalahannya kepada Migo karena telah berbohong dan mengambil ikan-ikannya selama ini. Maafkan aku, Migo, karena aku telah mengambil ikan-ikanmu. Maafkan aku, Makau, karena aku telah berkata kasar kepadamu. Kenapa kalian mengkhawatirkan keadaanku? Padahal aku telah berperilaku buruk kepada kalian. Aku sadar perilaku burukku merugikan orang lain dan diriku. Maafkan aku ya, Migo, Makau. Aku telah berbuat salah kepada kalian. Semoga kita dapat berteman. Aku sudah lama memaafkanmu, Rubah. Berhentilah menangis dan tidak ada yang perlu disesali. Semuanya sudah terungkap.
Kedatangan kami ke sini hanya ingin mengetahui keadaanmu dan membawakan oleh-oleh ini kesukaanmu. Nah, aku hanya ingin bilang, jika kamu butuh bantuan, bilang saja padaku dan juga Makau. Kami dengan senang hati akan membantumu. Benar, kami akan selalu membantumu dengan senang hati. Semoga kamu tidak akan mengulanginya lagi ya. Dan kita akan menjadi teman yang baik dan membantu satu sama lain. Benar kan, Migo? Benar. Akhirnya mereka berteman dan saling membantu satu sama lain, serta berharap agar rubah tidak akan merugikan hewan lain kembali. Mereka pun hidup dengan damai di hutan yang indah dan asri. Selesai.